Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, untuk perkuliahan pada siang hari ini untuk materi filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam, ya, kita tahu tentang filsafat itu apa. Filsafat berasal dari kata Yunani, ya, philo dan sophia. Philo artinya adalah cinta, sedangkan sophia adalah kebijaksanaan. Jadi orang yang belajar filsafat itu otomatis dia cinta akan kebijaksanaan, cinta akan kebenaran. Karena filsafat itu sendiri adalah bagaimana kita itu berpikir secara benar, kita berpikir tentang kebenaran. Jadi bagaimana mencari kebenaran secara ilmiah. Bagaimana filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang pribadinya itu utuh, yang dijiwai oleh ajaran Islam. Ini adalah pengertian tentang filsafat Islam. Kemudian apa tujuan kita dalam filsafat pendidikan Islam ini? Maka filsafat pendidikan Islam bertujuan untuk membantu merencanakan pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Maka perguruan tinggi UIN itu juga ingin menggabungkan, ya, pendidikan agama dengan pendidikan umum, jadi tidak terjadi dikotomi, ya, pendidikan agama saja atau umum tanpa agama, itu namanya dikotomi, ya. Tapi di sini adalah mengkomparasikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Nah, ini tujuan yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadikan prinsip ajaran Islam sebagai dasar untuk keberhasilan di dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, untuk menjadikan prinsip ajaran dalam berbagai pedoman intelektual dalam dunia pendidikan. Nah, jadi ketika kita sudah punya bekal, ya, prinsip hidup dalam Islam ini, berarti kita sudah punya pedoman, sudah punya dasar yang kuat, ya. Jadi orang yang pintar, karena itu banyak orang yang pintar tapi dasar-dasar keislaman agamanya nggak masuk, maka ini nanti terjadi penyimpangan, ya, dalam hal apapun, ya. Karena apa? Kalau kita sudah punya dasar keislaman yang kuat, tentunya di situ nanti walaupun intelektual kita maju, ini akan terbawa, ya. Jadi ada dasar ilmu dan iman, ya. Dasar ilmu dan iman. Jadi keduanya itu tidak bisa dipisahkan antara iman dan ilmu. Untuk menjadikan prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam pemikiran pendidikan dalam hubungannya dengan masalah spiritual, ya. Jadi spiritual termasuk di dalamnya adalah masalah kebudayaan, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian apa ruang lingkup dalam pendidikan Islam? Secara umum, ruang lingkup pendidikan Islam itu membahas tentang filsafat pendidikan Islam, yaitu tentang pemikiran yang serba mendalam. Mendalam itu berpikir secara maksimal, memaksimalkan otak kita untuk berpikir, ya. Nah, kemudian kalau itu pohon, itu adalah mengakar, ya. Maka disebut juga berpikir secara mendalam itu berpikir secara radik itu mengakar, ya. Kemudian mendasar, ya, sampai dasarnya. Kemudian berpikir secara sistematis, tersistem. Kemudian berpikir secara terpadu, logik, ya. Ya, terpadu itu, ya, berpikir secara general tadi, tidak hanya khusus saja, bahkan secara umum gimana itu. Kemudian menyeluruh atau universal, ya, secara umum. Jadi kalau kita bisa berpikir filsafat, ya, karena sudah saya katakan tadi, bagaimana mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan, ya. Jadi berpikir yang radik, ya, yang logik, secara menyeluruh, universal tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Ini atas dasar ajaran Islam. Karena ada 5 unsur dalam pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Semua tersusun menjadi satu yang integral, yang menyeluruh, ya.
Kalau dipisahkan itu tak akan terjadi dan tidak akan berjalan. Satu adalah pendidik, kemudian yang kedua anak didik, yang ketiga adalah tujuan pendidikan atau kurikulum, yang keempat adalah sarana prasarana, yang kelima adalah lingkungan atau milieu di dalam pendidikan. Coba kalau pendidik tidak ada, bagaimana proses pendidikan? Saya yakin tidak akan berjalan. Begitu teman-teman semua, mungkin perkuliahan pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Sebelum saya akhiri, ini tentunya ada tugas yang harus teman-teman selesaikan ya, kaitan dengan materi yang saya sampaikan ini. Saya mohon untuk membuat resume ya. Nanti setelah resume sudah jadi, mohon dikirim ke WA group ya, grup kelas ini, grup mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, kemudian kita diskusikan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih lanjut silahkan mengakses referensi sebagai berikut. Silahkan.